Dan pemirsa, personel Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penyerangan brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Aibon Kogoya terhadap dua anggota Brimob Yonce Nabire. Peristiwa itu terjadi saat korban tengah melaksanakan tugas di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire pada Rabu 13 Agustus 2025 sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Timur. Hasil olah TKP mengungkapkan para pelaku diduga anggota KKB pimpinan Aibon Kogoya menembak kedua korban yaitu Brigpol Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki. Tembakan tersebut langsung melumpuhkan Bribda Nelson yang jatuh di lokasi. Sementara itu Brigpol Arif juga menjadi sasarannya. Saksi sempat melihat dua orang tidak dikenal tersebut bersenjata laras panjang, berambut gimbal, dan mengenakan celana pendek, menuruni bukit di sisi kanan lokasi kejadian. Penyerangan tersebut juga mengakibatkan hilangnya dua pucuk senjata panjang AK-101, 6 magazin, serta 1 body vest. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 selongsong peluru kaliber 7,62 mm, 9 selongsong kaliber 5,56 mm, 2 telepon seluler milik korban, headset, serta 1 proyektil yang ditemukan pada tubuh Brigpol Arif Maulana. Kedua korban dikenal sebagai sosok polisi yang senang bersosialisasi dan ramah kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya warga di tempat korban bertugas merasa kehilangan. Brigpol Muhammad Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki juga merupakan tulang punggung keluarga. Keduanya melaksanakan tugasnya dengan tulus di daerah terpencil dengan segala keterbatasannya. Polri kembali berduka. Pada hari Rabu 13 Agustus 2025 pada pukul 10.50 waktu Indonesia Timur, dua personil Brimob Batalion C, Brimob Polda Papua, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal saat bertugas. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka tembak dan luka sayatan senjata tajam. Temuan barang bukti berupa selongsong peluru kaliber 762 dan 556 mm di lokasi kejadian memperkuat dugaan bahwa pelaku berasal dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Brigpol Arif dan Bribda Nelson bukan hanya aparat negara. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka adalah anak, saudara, dan ayah yang setiap hari membawa doa dan cinta dalam tugasnya. Kehilangan mereka bukan hanya duka bagi institusi, tapi luka mendalam bagi keluarga yang menggantungkan harapan pada ketulusan pengabdian mereka, yang menjalankan tugas demi menjaga jalur penghubung antara Nabire dan Paniai yang ada di lokasi terpencil dengan segala keterbatasannya. Jalan ini adalah harapan bagi akses dan masa depan masyarakat Papua. Jenazah kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk proses visum dan penghormatan terakhir. Jenazah Brigpol Arif Maulana akan diterbangkan ke kota asal di Tanjung Pinang. Dan untuk jenazah Bribda Nelson Runaki akan dimakamkan di Nabire selaku putra daerah asal Nabire. Aparat gabungan TNI Polri kini melakukan pengejaran terhadap pelaku dan memperketat pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Polri menegaskan kekerasan terhadap aparat yang menjalankan tugas kemanusiaan tidak akan dibiarkan. Penegakan hukum akan terus dikedepankan dan damai akan tetap diperjuangkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani didampingi oleh Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga, menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus menegaskan komitmen penegakan hukum. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya dan memperkuat pengamanan di jalur strategis Trans Nabire Paniai guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV.